yaitu salah satu ulama yang istiqomah dalam berdakwah sehingga banyak dari kalangan yang suka bermaksiat bisa bertobat, dan yang non muslim alhamdulillah mendapatkan hidayah berkat dakwah beliau. Kita haturkan dan kita semanggaaken kepada panjenenganipun Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Orah Aji, Sleman, Yogyakarta. Kepada beliau kaula sumanggaaken Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cik. Halo, halo. Kami mohon, kami mohon tenang. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nyuwun sewu, saene banser duduk saja, enggak apa-apa. Duduk saja. Gak apa-apa, Mas Banser duduk saja. Ser. Duduk saja Mas, gak apa-apa. Ingatlah, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Pun lenggah mawon. Hadratal Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, wabil khusus segenap jajaran Suriah dan Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan yang sangat-sangat saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Bapak Wakil Bupati, bau-baunya akan jadi bupati, dan segenap jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harlah 1 abad Nahdlatul Ulama yang bertempat di Kabupaten Pasuruan yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Beli gorengan bagule perawan. Perawane ayu bokonge lemu. Hei orang Pasuruan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya meyakini bahwa sekian banyak orang yang hadir semata-mata karena di dalam hatinya ada mahabbah. Mahabbah kepada siapa? Kepada manusia terbaik sepanjang sejarah yang disebutkan di dalam Al-Barjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalun nas khalqan wa khuluqan, manusia yang paling sempurna baik akhlaknya maupun jasadnya. Manusia yang paling ganteng yang dikatakan dalam Simtud Duror, khairul bariyah nadroh ilaiha, manusia yang paling menyenangkan, manusia yang paling indah untuk dipandang adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila nyuwun sewu, kalau kita hari ini hadir dikarenakan mahabbah kita kepada Nabi, al arwah junudum mujannadah,
Dalam bahasa lain disebutkan yusyarul mar'u ma'aman ahabba, ay al mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Wallah, kalau malam hari ini Anda hadir karena cintanya kepada Nabi, besok di padang mahsyar kita akan dibarengkan bersama Kanjeng Nabi. Satu ketika saya berada di tenda Arafah bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang alim. Rasanya bahagia betul hati ini. Bagaimana kemudian saya membayangkan di saat besok kita berkumpul di padang mahsyar, tidak hanya bersama orang alim, tidak hanya bersama orang soleh, tetapi bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indahnya. Sampai kemudian keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhum khuluqan. Nabi Muhammad adalah orang yang akhlaknya paling baik dan wajahnya paling menyenangkan. Makanya ibu-ibu kalau cari suami itu pilihannya cuma dua, good looking apa good rekening. Ada kalanya orang good looking tapi miskin. Ada kalanya good rekening tapi wajahnya pas-pasan. Makanya orang menikah itu cuma dua syaratnya, modale ono, modele melebu. Betul Bu? Ya. Lah Nabi Muhammad ahsanan nas wajhan, wajahnya paling baik, wa ahsanuhum khuluqan, dan akhlaknya paling baik. Maka nyuwun sewu, kalau Anda suami, Anda merasa tidak punya banyak rekening, maka syaratnya adalah Anda harus good attitude dan good looking. Walaupun hari ini mohon maaf Pak Wabub, good looking berangkat dari good rekening. Ada kalanya ibu-ibu wajahnya biasa-biasa saja. Dinikahi dengan suami yang kaya, 3 bulan kemudian menjelma dengan wajah yang glowing. Maka saya bilang di balik wajah istri yang glowing, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Pak Kapolsek tertawa. Santai saja Pak Kapolsek, boleh saja pangkatmu rendah, yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Cangkemnya yura sumba sambo. Saya itu selalu membela polisi Pak, karena bagi saya begini. Coba Anda bayangkan sebuah peradaban sebulan saja tanpa polisi. Umpamane, Gus G, Pak Gus Wabub. Kalau kemudian Kabupaten Pasuruan sebulan penuh nggak ada polisi, kira-kira apa yang terjadi? Banyak orang kemalingan, banyak perawan meteng. Kenapa? Karena nggak ada yang menjaga. Maka sejelek-jeleknya polisi itu penting. Maka saya nggak terima ketika saya punya teman Kapolres, anaknya berangkat sekolah. Di sekolah dibully, begitu anaknya masuk dibengoi. Sambu, sambu, sambu. Padahal tidak semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Itu hanya oknum kepolisian, bukan polisi secara kelembagaan. Tapi ingat Pak Kapolsek, saya juga wanti-wanti. Saya besok malam acara sama Kapolri di Probolinggo. Di pondoknya Gus Hafid, ulang tahun Sumbanul Muslimin. Saya Gus, gimana masukan untuk Polri supaya lebih presisi? Saya bilang, Pak Polisi ingatlah, kalau kemarin polisi mengawasi masyarakat, hari ini masyarakat mengawasi polisi. Betul? Makanya hari ini polisi jujur saja, masyarakat belum tentu percaya. Apalagi kalau polisinya bohong. Maka saya minta polisi harus jujur. Betul? Jujur itu ada dua, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Oh, bubur ya Pak ya. Monggo singkaturan rawuh. Monggo Pak Kiai, Ketua PCNO, kelihatan jaketnya hijau. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ijane pakai woh lunggone dhuwur, tapi lak ra lunggone dhuwur kok ya ora ketok. Ngapunten nggih Kiai, kula lungguh teng dhuwur. Ampun dongake bokong kula udunen. Kiai. Oke berkah kok maulud iki. Kiai-kiai sami rawuh, panganane komplit. Kopine wis adem.
Kesuwen mbahmu. Saya itu sering ditanya, kenapa Gus Miftah kok mesti ngopi? Iya, hidup itu harus ngopi. Kenapa? Karena hidup itu harus full ekspresi, bukan halusinasi. Nyuwun sewu. Kalau orang mati di pagi hari dan di perutnya ada kopi, bisa dipastikan dia matinya husnul khotimah. Kenapa? Karena malam harinya dia lek-lekan untuk berzikir kepada Allah dengan minum kopi. Ya. Tapi ibu-ibu juga harus belajar dari kopi, ibu. Belajarlah dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Wah. Ora kaya raine wong wedok ta. Kadang-kadang aku mbaten Gus Wabu, kowe iki rai apa papan karambol. Sama-sama penuh bedak. Kayak mesti bojone senengane wedakan ya. Lah kula lagi ngaji nasihat pernikahan dari Corbuzier. Saya ditanya sama istrinya Sabrina, "Gus, ada enggak kriteria suami jahat?" "Oh, ada." "Siapa itu suami jahat?" "Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya." Santai mawon dan masih sore, ibu-ibu kita muliakan kan. Nanti agak malam kita bantai bareng-bareng. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asanun nasi wajahan, wajahnya yang paling enak untuk dipandang. Sampai satu ketika saya tanya sama guru saya Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, "Abah, saya mau tanya, apa li? Kenapa Nabi yang digambarkan paling tampan itu Nabi Yusuf? Padahal asanun nasi wajahan itu Nabi Muhammad. Bagaimana penjelasannya?" Apa jawaban dari guru kita yang mulia Habib Lutfi? Beliau mengatakan apa? Kenapa Nabi yang digambarkan paling tampan Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan. Sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan. Sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Sehingga sebanyak apapun kitab maulid ditulis untuk menulis tentang akhlak dan ketampanan Nabi Muhammad, tidak mampu secara sempurna menggambarkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora iso li. Arep mok gambarke kaya ngopo? Gambaran-gambaran yang mungkin dianggap orang hiperbola. Kayak orang-orang Wahabi mengatakan apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqa nur. Mereka menganggapnya itu hiperbola. Saya bilang, bahkan lebih dari itu, tidak ada hiperbolanya. Maka ketika di mana-mana saya ditanya, "Gus, apa dasar perayaan Maulid?" Jawaban saya adalah al-ikhtifal lil Maulidis Syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin sholih. Perayaan Maulid Nabi tidak membutuhkan hadis yang sahih, tetapi membutuhkan hati yang soleh. Maka kalau orang mengatakan ini bid'ah, ini sesat, menyesatkan dan lain sebagainya, jawaban saya cuma satu. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu-melu. Cocote lah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini kita bergembira. Di mana-mana saya sampaikan bagaimana hanya seorang Abu Lahab ketika dikabari Siti Aminah melahirkan, begitu gembiranya si Abu Lahab sampai budak yang dia miliki dimerdekakan. Moga-moga selama pengajian tamunya teko terus. Telat yo ora bobo, cangkem. Engko saya belajar dari akhlaknya Habib Lutfi. Habib Lutfi itu kalau ada tamu rawuh pengajian berhenti. Makanya kalau hari ini malam hari ini ada tamu 20 berarti saya berhenti 20 kali. Nggih. Alhamdulillah Rais Surya ugi rawuh, Pak Kiai Muzaki.
Kayaknya kalau wengi kula pinanggih wonten pandaan nggih. Wah, lan Roy Surya kula ning kursi ya ora pantes ngono niki. Wah, dosa kula. Panitia minta kursi lagi dong untuk Kiai Muzaki. Minta kursi. Minta kursi satu nggih. Atau kula men adil kula lungguh ning sore ndurut pelem nika mawon niku. Cah njeluk kursine cah. Insyaallah. Napa Bu? Iki ra urun cerewet. Alhamdulillah. Sehat Kiai. Monggo katakan Kiai. Monggo Kiai. Sehat Kiai. Kenapa Bu berdiri? Nanti saatnya juga akan berdiri ya. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Sangel, angel. Apa Bu? Ben ketok jantane matamu. Insyaallah kalau seneng NU sudah masuk 1 abad. Mudah-mudahan insyaallah ila akhir zaman NU menjadi ormas terbesar di dunia. Amin. Tidak hanya besar secara kuantitas tapi juga kualitasnya. NU terus berbenah. Kula niku kadang-kadang berjuang untuk NU niku jenengan rasa ngarep-ngarep entuk napa-napa sangka NU. Begitu dulu periode kedua Pak Jokowi jarang orang NU yang jadi menteri, saya bilang wis ora apa-apa. NU niku nyuwun sewu. Ibarat kaya pitik, ngendok diangkrem dhewe, ngendok dhewe. Begitu ndoke sing digoreng, sing oleh jeneng wong liya. Telur mata sapi. Padahal sing ngendok pitik, napa jenenge telur mata sapi. Lah NU ki ngoten niku kerja nggih nyambut damel berkhidmat untuk NU. Maka sakderenge nglanjutaken babagan Maulid Nabi niku kula matur nyuwun sewu. Kita itu kadang-kadang kuwanen ya. Ketika yuk kita memperbaiki NU. Yang ada itu bukan kamu memperbaiki NU. Tapi memperbaiki diri di dalam NU. Kalau Anda memperbaiki NU, gue yang nyuwun sewu, suul adab karo Mbah Hashim. NU ini besar. Maka saya bilang pengurus PCNU, pengurus PWNU, pengurus PBNU bisa berubah. Tetapi NU tidak akan pernah berubah. Betul? Makanya saya pernah Kiai ngaji sama orang-orang Wahabi dibilang orang NU itu kalau ngaji tidak mengembalikan kepada Al-Quran, tidak mengembalikan kepada Al-Hadis. Beda dengan kami. Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Kiai NU tidak ada yang seperti itu. Jawaban saya Bapak Wabub. Kenapa Kiai NU tidak pernah teriak-teriak saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis? Karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Kenapa mereka teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran? Karena mungkin selama ini mereka meninggalkan Al-Quran. Kenapa mereka teriak-teriak saatnya kembali kepada Al-Hadis? Karena selama ini mereka meninggalkan Al-Hadis. Mila nyuwun sewu, saya diundang dijebak Pak seminar sama orang-orang Wahabi. Semuanya pakai PowerPoint, pakai layar, videotron, pakai materi. Saya nggak dikasih tahu, akhirnya saya tidak bawa apa-apa. Inilah kelemahan orang NU. Kalau kajian tidak pernah membawa PowerPoint. Apa jawaban saya? Wong NU kalah yo moh tak aku. Tak jawab. Kenapa orang NU kalau kajian tidak pernah membawa PowerPoint? Karena orang NU sudah full power, full point. Oh no Pak, ya. Nah, kenapa mereka menggunakan full PowerPoint? Karena mereka merasa tidak punya power, tidak punya poin. Modar. NU dilawan. Bangga mboten dadi wong NU? Wah, enggak lah jenengan dadi wong NU niku kompak. Jangankan dadekke bupati, dadi presiden enteng. Survei membuktikan 49,8% orang Islam di Indonesia itu Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah itu hanya 4,9% Kiai. Jajal. Kenapa kita selama ini nyalon nopo-nopo jarang jadi? Soalnya ratau kompak.
Pak Jokowi itu jadi presiden hanya dipilih 90 juta orang. Orang NU lebih dari 120 juta orang. Artinya apa? Jangankan mau nyilih Bupati Pasuruan. Kalau orang NU kompak, presiden dadi. Persoalannya apa? Wong NU niku lak kon kompak angel. Biasanya orang kompak ini orang mergo beda pendapat, tapi mergo beda pendapatan. Kok geting aku? Contoh Mbak Yai Muzaki, kula lak ceramah teng gereja. Dihujat entek-entekan sama orang Wahabi. Delalak jam 3 isuk kula dikirimi dalil tentang ceramah di gereja oleh Gus Nadir dalam kitab Mausu'ah. Kula kacamata ireng jam 3 isuk ngantuk, Gus waca saiki ndang diposting. Delalah macane salah. Diajar kula kali kiai-kiai NU. Langsung kula sowan Habib Lutfi, Abah bilang, "Le aja mau hapus." Loh, niki salah, Mbah. Ora usah mau hapus, ora apa-apa. Lah maksudnya napa? Kamu bakal tahu siapa yang benar-benar merupakan sahabatmu, siapa yang hanya orang cari muka dari kamu. Kula sowan almarhum almaghfurlah Mbah Yai Demyati Rois. Mbah Demyati Rois niku nyuwun sewu Pak Wabub. Hampir kulla yaum nonton mirsani YouTube Gus Miftah. Tiap hari. Jam 1 malam beliau meninggal, jam 5 sore beliau masih lihat YouTube saya. Lucunya nopo? Kadang-kadang begitu mirsani YouTube karo Gus Alam Putrani diganti channel YouTube Gus Bahak. Mbah Dim protes. Ojo, Gus Miftah aja mau ganti Gus Bahak. Lah kaya Gus Bahak aku wis iso. Lah kaya misuh kaya Gus Miftah aku ra iso. Lah nyuwun sewu kadang-kadang misuh ya penting ngono lho. Lah kaya kula kok misuh niku fasih napa? Soale kurang ngerti ilmu tajwid. Jadi makharijul hurufe pas ngono lho. Contoh mbahmu, contoh. Aja mancing-mancing to cah. Lah kula khawale Mbah Yai Wahab Kasbullah tahun 2021. Dirawuhi Pak Presiden secara Zoom, dirawuhi Pak Kiai Mustamar, Ketua Umum PBNU Bu Khofifah, kiai-kiai kumpul. Sing ngaji kula. 40 menit karena di hadapan para kiai saya berusaha tidak misuh sama sekali. Begitu selesai ngaji, Kiai Hasib, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, datang kepada saya marah-marah. Gus, aku getun karo awakmu. Lah napa Kiai? Ngaji meh sak jam kok belas ora misuh. Jawab Kiai Nasi. Jadi lah aku misuh ki encen paku misuh. Falikuli syai'in pak-pakun. Nah, manusia itu punya pak-pak masing-masing. Tapi jujur mawon, kalau kemudian kita falikuli syai'in maziyah, bahwa kemudian Allah menciptakan kiai-kiai NU itu dengan maziyah masing-masing. Ini seharusnya apa? Kiai-kiai NU itu harus lebih percaya diri. Coba Anda lihat dokter. Dokter ini kok Gus nyuwun sewu. Percaya diri. Mampu menuliskan woro-woro kepada masyarakat apa keahlian sang dokter. Coba Anda lihat. Sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Ini kenapa tidak terjadi pada kiai-kiai? Contoh dokter. Dokter spesialis THT, dokter Budi spesialis THT. Sehingga kemudian apa? Wong lak kupinge lara, tenggorokane lara, ngerti sowan teng dokter sapa. Walaupun nyuwun sewu, kejadian banyak yang lucu. Kula duwe kanca dokter THT, wonge malah budek. Bila kula sering matur, kalau kemudian dikatakan dalam kitab hikam mata waqafa matlabun anta tolibu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Bahwa kemudian kalau kita bersandar kepada Allah rasanya ringan, kalau kita percaya dengan kemampuan rasanya berat. Kula matur, manusia itu kan tidak bisa apa-apa kecuali dimampukan oleh Allah yang Maha Bisa. Buktinya niki wau. Dokter, kalau memang dokter itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Ning nyatane oke dokter loro. Berarti dokter yo ora iso apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi rumahnya paling aman. Kenapa? Karena polisi pekerjaannya mengamankan. Ning nyatane polisi dhewe ora aman. Buktine ana polisi ditembak ning omahe polisi. Ditangkep karo polisi, diperiksa karo polisi, sing mumet ndase polisi. Kuwi berarti polisi yo ora iso apa-apa. Mila polisine melu ngaji. Kaposake mulai batin Miftah ki danjo.
manusia itu mampu, kudune napa Bu? Kudune guru ki anake paling pinter no. Wong guru ki pekerjaane minterke anake wong. Ning nyatane ya kathah guru anake goblok. Berarti guru ya ora iso apa-apa. Sing paling cetha. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya kuli bangunan omahe sing paling apik. Wong kuli bangunan pekerjaane gawe omah. Ning nyatane akeh kuli bangunan ora duwe omah. Contone wong kene. Ayo kula wingi gara-gara niku dilaporke kalih niku pengacara dukun teng kantor polisi. Gara-gara kula ngomong, kalau memang pelet dan pengasihan dukun itu mandi, kudune dukun kayak bojone paling ayu. Ning nyatane kathah dukun bojone merongos. Gara-gara itu Dan, saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran KUHP penistaan dukun. Pak Ketua PCNU sing dilaporke kula kalih Atta Halilintar. Iki apa meneh ya kun? Penistaan dukun. Karena menghina istrinya dukun jelek. Berarti bocah kurang ngerti KUHP. Coba kalau kita gelar perkara Pak Kapolsek, apakah saya nyebut nama? Tidak. Kula ana dukun nggawa bojone. Kula takoni karo dukun, "Bojoku ayu apa elek?" Saya jawab ayu, otomatis gugur. Senajan to wonge merongos tak omong ayu kan rampung. Paling aku mau ngomong santai Bu Dukun, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Ila kula langsung wong endo sing kompak-kompak mawon nggih. Carane kompak iki gampang kok. Al muhafadzatu alal qadimi sholih wal aqdu bil jadidil aslah. Lah bahasa kula niku lho, reformasi dakwah kula niku ngeri lagi. Al muhafadzatu alal qadimi sholih wal aqdu bil ajdadil aslah. Jika sing luwih anyar meneh. Lah, kalau kita pengen rukun, ya muhafadzah. Yang di muhafadzah itu apa salah satunya? Kerukunan mbah yai kita dulu. Tinggalane Wali Songo. Contoh, Kanjeng Sunan Kalijaga sing saiki viral gara-gara lagu Joko Tingkir. Sang kula wingi teng Jakarta diwawancara wartawan, "Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang kontroversi lagu Joko Tingkir?" Bagi saya enggak ada kontroversinya. Gus Miftah setuju dengan lagu itu, setuju-setuju saja. Apakah itu tidak menghina Joko Tingkir? Penghinaannya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet, justru bener. Zaman Joko Tingkir ki onone mung dawet, degan, kopi. Ayo, loh, zaman Joko Tingkir niku onone mung dawet, Pak. Sing salah niku Joko Tingkir ngombe boba, wirang ana. Durung ana. Apa Joko Tingkir ngombe ciu? Lah kuwi salah. Kalau ngombe dawet dikira penistaan. Justru sing ngomong penistaan sesuk dilaporke karo bakul dawet. Seolah-olah dodol dawet kuwi hina. Lah kula yo ora apa-apa to nggih santai-santai mawon. Joko Tingkir yo ora apa-apa. Gara-gara ana lagu Joko Tingkir ngombe dawet malah saiki viral. Oh wong kuwi ngerti Joko Tingkir kuwi sapa. Tukang ngarit manut karo Kanjeng Sunan Kalijaga, akhirnya dadi wong gede, dadi raja ning tanah ning Pajang, bergerak dengan Sultan Hadiwijaya. Akhirnya menurunkan beberapa ulama besar di tanah Jawa. Lah kula malah bersyukur, Cah. Apa-apa dimasalahke biasa-biasa mawon. Percil wedi. Niku lak sing nyanyi Percil pertama nih. "Bah, niki pripun, Bah?" "Cil, cangkemmu meneng wae." Aku ngono. Sing tanggung jawab aku, ora apa-apa aku. Penistaan dari mana? Wis ora apa-apa. Nyatane saiki wong kathah nyanyi Joko Tingkir, mene rezeki tiyang kathah ora apa-apa le. Diganti siire ya ora apa-apa. Adus ning sawah dolan ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, akeh rondo sing njaluk dirabi. Ning Gus Miftah ora wani, ora penak karo Kiai Muzaki. Apa Cah? Gus Miftah rawani. Bukan saya nggak berani, tapi saya menjaga perasaan seorang istri. Aku lak wani Cah, mbok 20 iso.
Pak Wabub pirsa, jamaahku ning Jakarta iki artis rondo-rondo tak kandhani. Kula niku nembe berjuang Pak Kiai Muzaki ngaji ahlu sunnah di kalangan para artis dan selebritis supaya mereka tidak dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Maka nyuwun sewu, kritik saya untuk NU itu apa? Nyuwun sewu Pak Ketua PCNU Pak Surya, kula matur. Kiai NU itu selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Tidak berani membuat lompatan berebut ikan di kolamnya orang lain. Mila nyuwun sewu, saya berusaha masuk. Begitu Habib Lutfi dawuh, "Le, kalau selamanya kamu tidak mau tampil di acara-acara televisi, selamanya TV itu akan dikuasai oleh orang-orang Wahabi." Maka sejak saat itu kemudian kula gawe acara teng TV, kayak besok tanggal 12 nih. Saya akan nyuwun sewu, saya membuat acara Jalan Dakwah ala Ahlus Sunnah. Saya besok akan muter seperti ini Pak Kiai, saya akan membawa kru TV. Berita satu akan dijadikan TV nasional, kula pengen ngajak supaya orang tahu betapa indahnya ngaji Ahlus Sunnah. Sehingga saat ini nyuwun sewu, kalau kejadian-kejadian viral sing ditakoni Kiai Ahlus Sunnah. Mula jenengan nonton kaya kalau wingi nika soal Torik, soal Atta Halilintar. Ditakoni awake dhewe li. Hot celebrity, selebrita, hot kiss, silit, macem-macem iku awake dhewe. Silit RCTI ki lho. Apa? Malah beda tipis wae ya ora apa-apa. Mila jamaah kula ndelok lagi, saniki artis niku kuat, ana Anang Asanti, Atta Aurel, Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Ana sing nembe gelut, Rizky Bilar, Lesti Kejora. Terus ditelepon, dikandani Gus sesuk, sing paling anyar. Ya Allah, macam-macam Nikita Mirzani, Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista. Yang paling baru idolanya Pak Wabub, Lucinta Luna. Wah. Lah, goro-goro ngaji teng artis niku Pak Ketua Tanfid. Kula takoni, kenapa sih Kiai NU itu kalau ngaji kok slow, Gus? Iya. Kenapa? Karena Kiai NU itu punya idola kiai besar, namanya Imam Abu Hasan As-Sadzili yang punya Sadziliyah. Imam Abu Hasan As-Sadzili itu mengatakan apa? Kalau kamu punya guru, gurunya reso gawe guyu tinggalan lunga. Makanya nyuwun sewu itu saya praktekkan dan alhamdulillah restune Pak Kiai. Sampai hari ini orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah Pak Kiai Muzaki sudah 230 orang. Terakhir niku kula kajian kebangsaan di SMAN 1 Madiun. Ono bocah maju ke panggung tanya saya, "Gus, bagaimana pandangan Gus Miftah tentang kepemimpinan non-Islam? Orang yang non-Islam menjabat di mayoritas orang Islam." Kemudian saya jawab, 10 menit ketemu saya di panggung, turun di panggung, dia ketemu saya, "Gus, boleh nggak saya masuk Islam?" Ketemu aku 10 menit masuk Islam. Dan hampir 50% orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah ketika ditanya, kayak orang Australia, "Bro, I will to be a Muslim." Saya tanya, "Do you know about Islam?" Mesti utekmu ranyanda iki, ranyanda ada. Bahasa Inggris gampang kok, Le. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tiba ketemu. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak, clock. Gampang. Kucing bahasa Inggrisnya cat, kucing sikili papat, cat mbien. Lah kan mbien tau ya sikili papat. Saya tanya, "Do you know about Islam?" "No, I don't know about Islam." "But why you will to be a Muslim?" "Kenapa Anda pengen masuk Islam?" Jawabannya nopo Pak Wabub? "Because your Islam is enjoy, relax and happy." Karena saya melihat Islam Anda itu enjoy, relax dan menyenangkan. Jadi nyuwun sewu, melihat apa yang kita perbuat. Maka saya pesan kepada Deddy Corbuzier saat itu, "Hei botak, jangan wangi botak kok yo." Gitu. Saya bilang sama dia, "Mas, orang non-Islam tidak membaca Qur'anmu. Orang non-Islam tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu." Itu artinya apa? Kalau kamu pengen orang non-Islam tertarik dengan agamamu, caranya adalah tampilkan akhlak dan perbuatanmu yang menyenangkan. Maka orang-orang akan senang dengan Islam. Bukankah kemudian kita diingatkan, apa tujuan Nabi Muhammad diutus? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Berarti apa?
Pondasi terbesar dari agama Islam itu adalah akhlak. Framingnya adalah akhlak, brandingnya akhlak. Maka Pak Polisi, kalau pengen masyarakat mencintai polisi, gampang. Branding ke masyarakat dengan akhlak yang menyenangkan. Akhlaknya saya ngapi. Orang masuk kantor polisi, ditanya, ada yang bisa saya bantu? Jangan dibalik. Ada yang bisa dibagi? Ya matane. Langsung polisi ini Pak Kapolsek WA anak buah di belakang. Tolong mobilnya Gus Miftah platnya ditandai. Nah. Orang wani Kapolsek AKP kok ajun komisaris polisi Gus Miftah AKBP. Aku kiainya bapak polisi. Jadi nyuwun sewu. Brandingnya itu akhlak. Maka kalau kemudian awake dhewe pengen nyontoh Kanjeng Nabi cah. Ketika kita membaca laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita kadang-kadang melupakan ayat berikutnya. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Di situ ada bahasa roja. Harapan. Ar-roja ausau minal khauf. Harapan itu lebih luas dibandingkan ketakutan. Makanya nyuwun sewu. Kita itu harus menjadi pribadi yang optimis. Termasuk kiai, termasuk para mubalik, termasuk para dai. Jadilah ono wong elek pilih. Kalau kemudian kita menggunakan dalil ar-roja ausau minal khauf, kudune apa? Iki wong elek, tapi nggak menutup kemungkinan dia menjadi baik. Makanya jangan salah, banyak bapaknya preman, tapi anaknya jadi juara TPA, jadi juara diniyah. Bapaknya bukan siapa-siapa, tapi anaknya jadi juara musabaqah tilawatil Quran. Ini menunjukkan apa? Bahwa ar-raja, harapan, itu lebih luas dibandingkan rasa takut. Buktinya apa? Saya ngaji di Jambi. Tengah-tengah lapangan jam 12 siang. Mereka kumpul dari jam 8 pagi. Tanpa tenda, tanpa tikar. Begitu saya mau masuk lapangan, nyuwun sewu, saya kebelet pipis. Saya akhirnya apa? Karena nggak ada toilet, masuk ke rumah seorang warga di Jambi. Begitu saya masuk, kaget. Di ruang tamu yang bersangkutan, nyuwun sewu, banyak gambar dan fotonya Gus Miftah dalam semua pose. Aku batin ini omahe sopo gitu loh. Kalau di bokong truk kan sudah banyak banget Kiai. Saya mendapatkan gelar Kiai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Sampai Pak Kiai Said ngasih julukan saya wali bokong truk. Wali bokong truk. Dan yang paling menjijikkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambare Gus Miftah, ya Allah itu loh. Saya mbahmu, saya itu loh. Kayak kata-katanya ini gak enak ya loh. Silitmu adalah rezekiku, ya Allah. Saya kemudian bertanya, ini rumahnya siapa? Setelah saya dari toilet, saya wudhu, saya keluar, ketemu perempuan. Bu, ini rumah jenengan. Iya Gus, kok foto kulo banyak banget yang masang siapa? Suami saya. Nopo bojone jenengan itu santri? Belas. Bojomu orang soleh? Belas. Tapi suami saya itu mohon maaf, preman terbesar di kampung ini. Tiap malam mabuk. Dia ketua paguyupan Pangunci. Apa niku? Paguyupan Ngunjuk Ciu. Oh, aku ngono. Tapi lucunya nopo? Setiap jam 2 pulang mabuk nonton YouTube. Ndelok YouTube Gus Miftah karo guyu-guyu dhewe. Akhirnya nopo Kiai? Dadi wasilah preman niki gelem salat. Senajan to tasik mabuk. Gara-gara saya bilang, tetaplah sholat walaupun kamu masih maksiat. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum berhenti maksiat. Minimal kelasnya STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Cara bahasanya Gus mabuk, amar ma'ruf nyambi mungkar. Nyatane Pak, mabuke mlaku tapi wis gelem sholat. Ini yang dimaksud apa? Ar-raja'u ausau minal khauf. Saya ke Belanda tahun 2008. Wartawan Belanda takon, emangnya ada nggak manfaat pengajian saudara lakukan di lokalisasi? Apa coba sampaikan kepada saya? Saya bilang, if you know, kalau kamu pengen tahu apa manfaatnya, silakan datang ke Indonesia. Akhirnya dari Belanda ikut saya terbang ke Jogja Pak. Sedang sampai Jogja, Kiai mboten kaget toh Kiai.
Oh, ayo wong wedok kayak mesti rondo. Rondo iki mesti kaget, soalnya rondo iki koyo wit pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Niki bawa akhlak itu penting kan? Sedap, diawali dengan ngopi dulu, bismillah. Adem, sangit. Bayai teh, bayai. Oke. Panitia niku ora pengertian wis sepuh kayak wedang putih lah yo. Boyo teh. Monggo, Kiai. Ya hidup sekali-kali ngeteh lah, jangan ngopi terus. Biar kamu tahu hidup itu tidak hanya pahit tapi juga sepet. Ya Allah. Kalau kayak gini saya pasti nggak minum, nyale. Saya nggak pernah minum air kemasan. Jadi rahasia sehat saya itu saya nggak pernah minum soft drink, apalagi soft tech ya, nggak pernah saya. Monggo Kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya wartawan-wartawan dari Belanda, saya ingat betul itu. Belanda, Jerman, terus kemudian dari BBC London. Waktu itu kan radio BBC London itu. Datang ke Jogja. Dan akhirnya ikut saya pengajian di Market Flower, Pasar Kembang. Market Flower, Pasar Kembang. Sarkem. Kan Sarkem itu pasar kembang. Bahasa Inggrisnya Market Flower. Begitu masuk kaget. Pengajian tapi sing teko wong seksi-seksi. Sing mengisor munggah mendur, sing dhuwur mudhun mengisor. Itulah alasan kenapa saya harus menggunakan kacamata hitam. Supaya apa? Kalau melotot tidak kelihatan. Akhirnya lah cacangnya ngerti bah kalau lak ngaji sekalian makan kerja angsal mboten wis karepmu. Jadi nyuwun sewu nggih, kadang-kadang mereka berangkat ngaji itu sudah sekalian berangkat kerja. Kalau setelah kalian berangkat kerja, ya berarti nyuwun sewu sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Coba jenengan lah ngerti le yo ning Sarkem. Begitu menunggu tamu datang, mereka nyetel YouTube Gus Miftah. Sholawatan yo melu. Jadi pakaiannya seksi nunggu tamu, kuwi karo sholawatan. Hasbi Rabbi Jalallah. Padahal nyuwun sewu, nunggu tamu sing tuku kroto. Ya iya. Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Sehingga kemudian apa? Orang-orang yang anti dengan saya mengatakan apa? Gus Miftah itu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Bolah, kok suwe-suwe dadi Gusti Allah dhewe ta kuwi apa? Saya bilang, kalau kamu tidak bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan, jangan caci maki mereka, tapi doakan mereka. Kenapa? Caci makimu akan membuat mereka menjadi-jadi, tapi doamu bisa jadi menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Maka saya bilang apa? Bisa pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Betul. Makanya jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Itulah alasan kenapa saya dikasih julukan Gus Miftah, presiden para pendosa. Teng Doli niku Gus. Sing luar biasa wingi, LC teng Kalimantan Selatan. Dodone ditato Gus Miftah. Kula dikirimi teng Instagram, iki apa meneh? Akhirnya manajernya telepon kula, Gus izin telepon video call. Apa niki sing ngefan banget kali Gus Miftah, dodone ditato Gus Miftah. Mbak-mbak pemandu karaoke Gus Miftah. Begitu di video call ternyata tenan. Ya Allah, kowe iki ngopo, Nduk? Dodomu mau tato tulisan Gus Miftah. Saya ngefans sama Gus Miftah. Gara-gara Gus Miftah bilang, "Nduk, walaupun kamu LC pemandu karaoke, walaupun mabuk tetap sholat. Ditompo apa ditompo urusannya Gusti Allah, ora urusannya cangkemmu." Nyuwun sewu, aku ngomong tatomu ki salah. Lah salah pripun, Gus? Kudune mudhun titik. Masa Gus Miftah kok piye lho? Ya Allah. Jadi tato saya menikmati setiap hari. Tato netok Kiai. Sing lucu ndaning Doli. Wong lowemu gede kaya ketua panitiane kene mau, gede lemu. Saya belajar, aja lemu-lemu, Bro.
Karena ada penelitian di rumah sakit Yogyakarta, laki-laki kalau perutnya besar biasa nih, manuke cilik. Kabupaten Pasuruan ngundang Gus Miftah, ketua panitia nih lumayan gagah. Ono gajah adus ning balik, najan gagah manuke. Kurang aja. Ketua panitia ini jawab, sorry ya Gus. Mantalok ya, paling wetenge gede dibuka isine mung kaya pentil. Ngono kuwi jawab kok, iya Gus kaya pentil tapi pentil tronton. Akhirnya apa Kiai? Begitu ngaji di situ saya bacakan surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Niki wartawan saka Belanda BBC London kabeh melu ngaji, tanya jawab. Mbak, ini ada pertanyaan dari wartawan. Ada nggak manfaat pengajian dari Gus Miftah yang kalian terima? Ono PSK ngajung nggih. Saya mau jawab. Mbak, SD, semok depan, semok belakang. Wow. Pak Wakil Bupati, jangan pernah sekali-kali ikut saya ke sana. Kenapa? Saya khawatir mau masuk nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Aku ngomong ngono cah, diedit karo wong Wahabi, diposting. Oh ternyata modus. Gus Miftah hanya melihat vitamin, matane. Apa-apa dipotong. Cangkeme. Ketoke sing ngedit cah iki gitu. Akhirnya Mbak iki ngendikan ngoten iki lho Gus. Makanya kenapa saya sayang sama mereka itu. Begitu diangkat tangan begini bilang sama saya begini, sama wartawan. Mas wartawan yang pengen tahu manfaat pengajian sama Gus Miftah. Saya kemarin terima tamu, transaksi. Deal harga masuk kamar. Saya mulai melayani tamu saya. Begitu saya mulai melayani tamu saya, terdengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mila nyuwun sewu. Kenapa saya minta masjid-masjid NU sing ngadan suarane sing apik? Soalnya apa? Itu berpengaruh kepada pendengarnya. Maka di zaman Nabi yang diperintah untuk adzan bukan sahabat paling dekat dengan Nabi. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Kalau dilihat dari kedekatannya seharusnya yang mengumandangkan adzan itu sahabat yang 4. Tapi siapa? Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena suarane paling apik. Mila teng Pasuruan lah masjid pengen kebak wancine adzan golek muadzin sing suarane apik. Adzan subuh adem-adem, ya Allah umure 70 tahun. Sing mangkat sopo? Bila adzan, bila baradan puji-pujian. Aku ngerti wong NU ki ana puji-pujian, mbok ya sing apik. Sing nom-nom ki lho, bocah-bocah vokalis hadroh. Mosok subuh-subuh pujiane ya Allah Gus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Delalah wong Pasuruan keturunan Brebes. Diterjemahke nganggo bahasa ngapak. Ya Allah Gusti inyong nyun ngapura. Sekadai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Malah kol-kolah barang iki lho. Kewething aku lek ana pujian ngono. Gus, program muadzin suara bagus di seluruh Kabupaten Pasuruan. Keren Gus. Soalnya nyuwun sewu niku berpengaruh.
berpengaruh kepada pendengarnya. Toh kemudian kalau dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, salah sijine supaya atine kuwi wajilat ya kudu adane iki sing kepenak. Sing krungu adan ki ati mak gredeg ngono lho, Le. Krungu adan malah kuwi meneh. Contohnya niki, mbak-mbak PSK nih, krungu adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bilang apa sama tamunya? Om, pending dulu ya. Lah ngapa, Mbak? Nika lho adzan. Mosok krungu adzan kok kelon. Emangnya ngapa e? Kula niki jamaah Gus Miftah padakan. Akhirnya tamunya, ya wis mandek ora apa-apa. Begitu rampung adzan, tamune matur, "Mbak, tak bayar lunas." Ora usah diteruske. Lah ngapa Mas? Aku yo jamaah Gus Miftah. Hanya gara-gara suara adzan. Coba, akhirnya apa kata wartawan BBC London dan dari orang-orang dari Belanda? Oh, ternyata begitu ya. Anda tahu nggak? DJ Katy Butterfly. Tahun 2017 ketemu saya di Bose VVIP Club Bali. Dia kalau perform DJ nyuwun sewu Kiai, mung sempakan karo kotangan tok. Tapi luar biasanya nopo, setiap dia pulang kos, denger adzan, seneng Kiai. Akhirnya apa? Ketemu saya berikutnya tanya, itu suara apa Gus? Itu suara orang adzan, kok saya nyaman ya? Coba Anda lihat. Wong sing dianggap seksi, ini orang Thailand agamanya Buddha. Denger adzan, seneng. Soalnya apa? Sing adzan suarane apik. Mila kula suwun tenan iki teng Pasuruan. Bilal muadzin tulung suarane sing apik tenan. Lak pujian yo sing apik lho. Bila perlu nyindir wong Pasuruan ra gelem mangkat ngaji, mergo sugih dilokke wele. Senajan berbondo-bondo, morine mung sarung ombo. Anak bojo mara tuwa yen wis nguruk banjur lunga. Keren. Pujian yang masjid itu, ya Allah, rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Ini perlu direvisi pujian ngoten niku. Sapa sing kandha rugi donya ora dadi apa-apa? Tenan aku mulih pengajian di amplopi BPJS. Ayo kowe. Maka kembali kepada apa? Kembali kepada akhlak. Maka kalau saya ditanya, Gus, napa kiai niku kudu dicontoh? Ora. Kiai niku tugase ngajak umat nyontoh Kanjeng Nabi. Soalnya napa? Nabi niku komplit, etalase yang komplit. Jenengan ajeng mirsani Kanjeng Nabi babakan napa niku kabeh ana. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi bojone kathah. Loh. Engko dhisik. Mesti cangkeme rondo. Selamatan dhisik, ben rondone ra cerewet le, selamatan. Kerja. Ngono. Ayo, niki selawat apa niki? Apa le Joko Tingkir ya? Joko Tingkir selawatnya selawat kebangsaan. Shollu ala Nabi Muhammad. Sing bengok banter tak dongake utange lunas. Amin. Senajan durung iso lunasi muga-muga sing utangi lali. Amin. Loh kan di dalam maulid itu ada silaturahmi. Lah gelem silaturahmi napa? Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yusalahu fi asari falyasil rahimah. Mila sing melu maulid dalu menika insyaallah panjang umure murah rezekine. Kondur lunas utange. Dibayar. Ayo selawatan. Kowe meneng wae ngopo? Oh ngenteni aku. Insyaallah sesuk Gus Miftah mlebu surga sing awal bocah-bocah hadroh. Amin. Neng ya kuwi aku karo Pak Kiai Muzaki mlebu surga awakmu hadroan tok. Dadi aku karo Kiai Muzaki kelon karo bidadari awakmu hadroan karo nonton lele. Lumayan nonton Kiai kelon. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabi billah
ala yasin habibillah. Bareng-bareng salatullah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke Pasuruan, kotanya aman bersih terjaga. Bersihkan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sungguh indahnya tinggal di desa, airnya jernih luar biasa. Kemerdekaan berkah yang kuasa, pengorbanan pahlawan bangsa. Pengorbanan pahlawan bangsa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. bunga cantik di Pasuruan, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lunggu lesehan orang nganggo kursi, dayuwe teko manu emuni. Iki parian dudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani. Kanggo sliramu sing tak tresnani. Ana sing jomblo ning kene? Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Mboten. Tuku bawang, kleru mrica, wis kebacut sayang mung dianggep. Semarang kaline budhek sing disayang matane. Oma gede jenenge Joglo, minyak wijen saka Madiun. Urip dhewe jenenge jomblo, turu ijen kancane. Cangkeme sabun ki ngopo ya, Kak? Wong wedok rasa guyang-guyu. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Sallu ala Nabi Muhammad. Santai mawon, Pak. Kula iki kan takon oleh bapak kula, Pak. Lak kula ngeten iki pripun? Le,
Kowe ngerti ra? Surga iki gambarane apa? Surga iki gambarane seneng-seneng. Seneng-seneng niku napa? Nikmat. Nikmat iki seneng-seneng. Seneng-seneng iki simbole apa? Guyu. Neraka niku adab, siksa. Sedih. Wong sedih niku lambange napa? Susah. Susah niku napa? Merengut. Berarti lak surga niku guyu, neraka merengut. Aku tak takon karo bapak-bapak Pasuruan, kira-kira bojomu ning omah akeh guyune apa akeh merengute? Nah, merengute. Berarti rumah tanggamu kaya neraka apa kaya surga? Neraka. Kakean merengut. Mila ibu-ibu tolong surgakanlah suamimu, aja kakean merengut. Guyu wae. Ngono kuwi ana sing wong lanang takon kali kula, Gus, napa lak sinetron Indosiar niku bojone kok sabar-sabar? Lah iya dibayar kok. Kowe pengen sabar bojomu? Bayar. Gini wonten Bu? Gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kandani. Sallu ala Nabi Muhammad. Wow, Pak Wabub ngendikan pengajian sampai jam 11. Ini jam 11 5 menit. Berarti rampung Pak Wabub nggih. Iya. Oleh. Infak saya cerewet. Jangan takon, mau infak takon mau kok infak. Dompetmu 1.000, 50.000, 1.000. Si mau cemplungnya 1.000 apa 1.000? Ya Allah, itu. Delok munyuk kebun binatang sangune 1.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan lu ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk dialang. Dosa lho wele. Hati-hati loh. Alaikum bimujalasatil ulama. Sampai Kanjeng Nabi dawuh man akroma aliman faqad akromani. Wa man akromani faqad akramallah. Wa man akramallah wa maswahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim berarti dia memuliakan Nabi. Barang siapa memuliakan Nabi berarti dia memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah baginya adalah surga. Maka kita doakan pengajian dalu menika mergo panitiane mulyake kiai. Kita doakan ketua panitiane mlebu surga dhisik dhewe. Aman. Mangkat bar pengajian. Amin. Oh iya. Udah kita doakan ketua panitiane muga-muga panjang umur. Amin. Wong sak donya mati ketua panitiane urip dhewe. Amin. Balik neng lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Arja ausa'u minal khauf. Nah, begitu ada pertanyaan, Gus, napa mawon sing dibutuh dicontoh saking Kanjeng Nabi? Wau kula matur. Bu, iya, malah kaget aku. Wau sak geting aku ngono. Wau kula matur napa? Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi istrinya banyak. Pertanyaan kula ngaten mawon sakniki. Poligami niku mubah napa sunah? Nah, kurang ajar sing jawab sunah kurang ajar. Lah kula melu madhape Mbah Maimun kula. Lah ana wong poligami ngomong sunah nderek Kanjeng Nabi kuwi goblok. Iya. Iki cangkem iki guyone apinya tak kayak wedangnya cangkemmu. Nangkape po winter ya mantan copet cah iki. Iki kok kotak infak, gua kotak infak kayak gini. Wih karena pengen di Kang. Rawir-rawiri kaya setrika loh cah iki. Lalu ala Nabi Muhammad. Tadi kan kula tanglet. Basul Masail teng Pondok Kula Benteng Lampung. Kula niku tanglet kalih bapak kula niku macane tafsir niku namung tafsir Al-Ibris niku lho, Pak. Namung Al-Ibris. Sinten Kiai Rembang? Kiai Bisri, angel men. Niku nyuwun sewu.
Kiai Bisri niku nate percetakan, salah satu percetakan nyetak ibris niku namung salah sak harokat. Mboten sak ayat, sak harokat. Langsung penerbitin niku diperimpeni kali Mbah Yai Bisri. Cetakanmu ono sing salah. Mbah Bisri rawuh teng mimpine, Pak. Akhirnya napa? Cetakan hanya satu harokat salah niku nyuwun sewu langsung dibenerke. Ditarik semua dari peredaran. Maka saya semakin yakin bahwa inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ora mungkin Quran kuwi ana sing salah. Kelas ibris niku nyuwun sewu. Salah hanya satu harokat, sing nerbit langsung diperimpeni. Masya Allah. Jadi lah jenengan diperimpeni wong soleh li, yakin niku wong soleh. Jenengan diperimpeni Kanjeng Nabi, man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqdah, yakin. Tapi lah jenengan mimpi ketua panitia bisa jadi gerandong, bisa jadi umpamane. Jadi ngeten. Kowe guyu kaya ngapa ora apa-apa le. Soale napa? Sing penting aja maksiat. Ya ora. Jadi kula takoni Gus, kok ngajine digawe guyon ngapa? Lah, awakmu ngerti, orang yang datang ke lokalisasi ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Orang susah mencari senang. Makanya kenapa namanya dunia hiburan malam. Pertanyaannya, kenapa mereka mencari kesenangan di klub malam? Karena mereka tidak pernah menemukan kesenangan di tempat pengajian. Lak ngajine wis seneng, orang mungkin ke klub malam. Oh, ora cuk. Rungono. Mila neng kene ketemu Kiai Muzaki, ketemu ketua Tanfid PCNU, ketemu Kiai Nasih wis seneng, awakmu ora mungkin dolan ning sarkem ora mungkin. Soalnya wis seneng ning kene terus yo ora duwe duit barang kuwi. Ya Allah. Jadi kan kula matur. Bah, kenapa sih kok kiai itu kenapa sih kok Kanjeng Nabi itu istrinya banyak? Deloken le yo. Kula ngaji niki kali bapak kula. Bapak kula ngomong ngeten, ngendikan ngeten. Lah bapak niku ngendikan ora ngomong. Niku terus ngomong Pasuruan ya basa Jawa ki yo sing bener ngono. Kula ki wingi dirawi banser, Pak. Ngomong ngoten iki. Gus, kula sak rencang rawuh teng pondoke Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan, salajengipun monggo Gus Miftah kula aturi matur. Iki kepiye to iki aku ngono. Sing bener niku kula sowan apa kula rawuh? Kula sowan jenengan rawuh. Apa basa Jawa alus ngomong sing apik niku diatur karo Al-Qur'an. Diatur le. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Qaulum ma'ruf iki termasuk the local wisdom orang Jawa, ngomong basa karo bojone itu termasuk qaulum ma'ruf. Ayo tak takon, tiang Pasuruan. Lah karo bojone basa napa mboten? Belas. Basa. Kula kali bojo kula niku wehanane basa kok. Wah kula aja munggah panggung. Bunda sampun dahar, bojo kula jawab sampun, Beb. Tak jawab makasih sae aku yang ngono to. Syaitonir rajim. Niku kearifan lokal Pak Polisi, itu qaulun ma'ruf. Itu harus dipertahankan. Lah wong Jawa ki duwe krama nginggil. Mila nyuwun sewu krama nginggil itu bagian dari qaulun ma'ruf. Lah carane pripun? Awake dhewe ya kudu iso basa. Mosok kula rawuh, kula sowan Pak Kiai Zaki rawuh. Kula matur Pak Ketua PCNO dawuh paring pangandikan. Jangan takoni, jenengan ajeng kula wenehi donga, kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok. Kudune jawabe purun, jenengan kersa kula purun. Sangel wong Jawa iki. Wong Jawa kelangan jawane. Kaya santri kula Kiai. Ana tamu pengen ngerokok ra gelem rokok, dadi pengen tengwe nglinting dhewe. Akhire kula ngongkon santri, "Le kono tumbaske soto." Mulih nggawa soto. Padahal soto niku mbako, malah digawake soto. Goblok ya aku. Jadi iki kudu maatur li. Lah cara Kanjeng Nabi, cara wong Arab, ngobrol karo wong sing luwih gedhe. Ora wani ngomong anta ora wani. Tetep antum. Itu bagian dari qaulun ma'ruf, mbosoke sing apik. Lah awake dhewe iki wong Jawa duwe basa sing apik. Mosok kula rawuh iki lho. Kula sowan jenengan rawuh. Kula mantuk jenengan kondur. Kula maem jenengan dahar.
Bahasa Arabe mangan ki mung siji le, akala yakulukul. Bahasa Jawa nih 10 ya ono tak kandhani. Dahar, nedi, mangan. Ya urung badok, ya urung to lele sabar to. Urung badok. Dahar, nedo, mangan, madang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor, halat, rolas ya ono. Sinten niku pengurus PCNU kalian Suriah Tanfid nembe napa daharena. Sapa kae banser nembe apa madyang. Sapa kae YouTuber nembe napa mbadok umpamane gitu. Abah kula ngendikan ngeten. Bah, napa poligami wayuh niku sunah, ora iso le. Lah kok ngoten, Bah? Nabi Muhammad kuwi rabi, nambah bojo, ora mergo karepe dhewe. Tapi mergo dawuhe Gusti Allah. Kaya ana rondo, kaya butuh mok tulung rabinen, rabi. Lah, kula takon secara filosofi, Bah, lah napa kok Kanjeng Nabi bojone kudu kathah? Awakmu iki salah memahami ayat dawuh Bapak kula. Salah pripun, Bah? Fangkihu mato balakum kuwi ora kok nambah bojo. Kuwi malah ngatur bojo. Soale napa? Sadurunge ayat kuwi mudhun, bojone wong lanang kuwi tidak terbatas. Justru ayat kuwi mbatesi bojo. Sing waune akeh mung dibatasi maksimal 4. Kuwe jek ana istisnae. Napa? Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Lah kowe ra iso adil siji wae. Pertanyaan kula mboten niku, Bah. Lah napa kok Kanjeng Nabi bojone kathah? Kanjeng Nabi kuwi le bojone kathah ana alasane. Alasane napa? Sing jenenge sunah ki apa le? Qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi. Itu menjadi sunnah. Nah, aktivitas Kanjeng Nabi secara full itu butuh direkam. Lah bojone mung siji tok, banyak aktivitas Kanjeng Nabi yang tidak bisa tercover. Kenapa? Karena kemampuan manusia terbatas, harddisknya terbatas. Padahal banyak persoalan intim, persoalan rumah tangga, persoalan pribadi yang tidak bisa dicontoh oleh sahabat. Kecuali diberitakan oleh para istri. Lah pertanyaanku, lah kaya banser ki sing perlu direkam apane? Kok bojone kudu oke? Wong aku sing ra tau ning omahe bojoku tetep siji kok. Karena saya punya prinsip. Lelaki yang baik bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ditelok bojoku modar aku. Kula kan Jumatan, Kiai. Kula khutbah tentang hormat kepada orang tua. Siapa yang harus kamu hormati? Ibumu, 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 bapakmu. Mulai Jumatan anakku takon, "Bah, yang harus dihormati siapa, Bah?" Ibu, 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 bapak. Anak kula tak takoni, "Bapak ibu oleh 1, ibunya 3." Berarti bapak 1, ibunya 3. Kono ngomong mbokmu. Bojo kula ning omah rajang-rajang terong, anak kula matur, "Bun, kata Abah tadi di masjid bapak 1, ibunya 3. Kenapa kok Abah ibunya cuma 1?" "Dek, ini namanya apa?" kata istri saya. "Terong, Bun." "Jumlahnya berapa?" 1. "Kalau terong 1 pengen dimakan orang 3 caranya gimana, Dek?" "Ya dipotong-potong, Bun." "Kono ngomong bapakmu." Langsung aku, "Emoh!" aku ngono. Ping pisane loro ya aku. Milala cara tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraisy Shihab, babakan uswatun hasanah Kanjeng Nabi itu dibagi kepada 4 aksamin, kepada 4 golongan, 4 macam. Nomor 1, Nabi Muhammad, pahamilah Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Nomor 2, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, ana basyarum mislukum. Nomor 3, Nabi Muhammad yang terkait dengan Nabi dan Rasul. Yang keempat, yang terkait dengan ibadah murni.
Mang waca teng tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraisy siap nih. Dadi lan jenengan pengen uswatun hasanah, perlu dipetakan ke dalam 4 hal ini. Dadi lah saniki awake dhewe gebyah uyah aku padha karo Kanjeng Nabi, sakmo diare ora bakal iso. Soale secara material awake dhewe karo Kanjeng Nabi kuwi beda. Kanjeng Nabi maksum dijaga sangka dosa, awake dhewe mesum. Bendina tumindak dosa. Ora mungkin padha cah. Kebuayane wong Wahabi itu, kita harus sama persis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah raimu dul. Coba Anda bayangkan, seolah-olah Kanjeng Nabi Muhammad itu digambarkan penampilan wong sakniki napa? Wajahe kluwus, bathuke ireng. Lah wae Kanjeng Nabi ki asanan nasi khulukon lho. Kok iso-isone watu bathuke irenge saka ngendi? Wis ra nalar meneh niku. Jajal, Kanjeng Nabi lah wonge bagus lho. Mosok kemudian min asari sujud ngecap yo ora ngono. Lah zaman Kanjeng Nabi ki bathuke ngecap para sahabat lumrah le, sujute ning dhuwur pasir ana krikil tanpa sajadah, tanpa alas, tanpa karpet. Lah wong saiki keramik, karpet, sajadah golek sing empuk. Kok bathuke jek ireng? Mila tanggoku ki bathuke ireng tak takoni, kowe bathuk ireng mergo sujud. Ora Gus dikeplaki bojoku. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi khalqan wa khuluqan. Dawe al berjanji. Lah mosok kok kluwus? Ora mungkin. Lah, saiki neh, lak kudu padha karo Kanjeng Nabi. Ora kok mau contoh bojone papat sunah kok dhisik. Dadakno aneh-aneh. Ini wae ibu-ibu, tamatur. Bu, dalam Al-Quran itu, guyon dhisik nih, ada 4 macam keluarga. Kira-kira wong Pasuruan milih sing pundi? Nomor 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya adalah suaminya soleh, anaknya, istrinya nakal. Nabi Nuh. Nomor 2, tipe keluarga Abu Lahab. Nyuwun sewu, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Siti Asiyah. Nomor 3, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Pasuruan, Anda pilih yang mana? Tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu, Ibrahim istrinya 2. Oh malah 3 kayaknya, 3, modar aku. Oh iya 3 bener ya, 3, ayo we. Nah, langsung ibu-ibu kono jawab, ras itu Ibrahim, Fir'aun ya ora apa-apa. Bener gak 3, ayo harap ngopo kowe. Setuju ibu? Yang setuju cangkeme wong lanang iki ngopo? Siji sinten Sarah, Hajar, setunggal sinten nggih? Aku kok bener, 3. Ayo wong wedar pengen ngopo kowe? Ayo milih Ibrahim, monggo. Muga-muga mulai pengajian di madu. Amin. Kalau istri saya jelas, Abah saya siap di madu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun matamu ya. Elah mbok sak gagah-gagah Kapolsek iki lho. Ning kantor giala. Ning omah ketemu bojone kik lah ya jelas ya. Aku heeh. Heeh. Wong lanang ning jaba kaya macan ning omah ya kucing kok dadakno. Mbok sak pinter-pintere iki digetak karo bojone goblok dadak tak kandhani. Coba kita lihat satu-satu. 4 nih, 4 hal. Lah kudu padha plek kaya Kanjeng Nabi ora iso li. Contoh yang paling gampang. Kanjeng Nabi Yuswa 25 tahun, menikah dengan Siti Khadijah usia 40 tahun. Tapi jenengan aja salah persepsi. Siti Khadijah senajan to 40 tahun modele kaya gadis 20 tahun. Ayo, jajal rondo Pasuruan 40 tahun. Ayo, wis kaya ngopo? STNK. Setengah tua ning kewer-kewer. Ayo. Kanjeng Nabi, rabi mas kawine 20 ekor unta. 25 tahun Kanjeng Nabi wis sugih menjalankan perusahaan ekspedisi Siti Khadijah. Jadi saat ini perusahaan ekspedisi ini mungkin nyontoh kali perusahaan Siti Khadijah. Kanjeng Nabi mas kawine piro le? 20 ekor unta. Ayo, cah Banser kudu padha karo Kanjeng Nabi. Rabi mas kawine 20 ekor unta, jomblo sak modare kowe le ayo. Unta siji ki iso 50 juta, 20 unta berarti piro, Pak? 1 miliar.
Kula mbiyen nyonto, rabi kali bojo kula mas kawinin apa 20 ekor tengu. Ayo kowe. Sangel golekane ya. Ora iso, Pak. Oh material kita beda banget kok karo Kanjeng Nabi kok. Kanjeng Nabi usia 40 tahun mapan. Muncul wahyu kenabian, tambah mapan. Awake dhewe 40 tahun rong mapan, Pak. Mila ana ayat yang berkaitan pesan Allah untuk orang yang sudah masuk usia 40 tahun. Robi auzi'ni ila akhiril ayat. Lah mila kon padha plek kuwi mesti ora iso. Ayo kowe banser usia 17 tahun berarti bid'ah dolalah mesake. Nah, soalnya ora padha karo Kanjeng Nabi. Ayo sejomblo-jomblonya banser saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Lampat hal niku pripun penjelasannya Gus? Kanjeng Nabi sebagai orang Arab, Kanjeng Nabi sebagai manusia biasa, Kanjeng Nabi berkait dengan Nabi dan Rasul, Kanjeng Nabi yang berkaitan dengan ibadah murni akan disampaikan di Maulid Nabi tahun berikutnya. Sudah jam 1:30 pengajian dianggap selesai. Barokah donga saking Pak Kiai Zak. Alah terus wae. Kowe penak menghahe. Ya dina Jumat selawatan dhisik yo. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli. Kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala abada sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa dunyana wa ahlana wa qulubana wa amalana wa auladana wa ulama'ana wa umara'ana wa baldatana wa ma'ahidana wa masyayikhana wa asatidatana wa talamidana wa talabatana wa la tasluwaqatana zi imanana. Allahumma yasir umurana umurad dunya wal akhirah wa khassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Allahumma tawil a'marana wa saqi ajsadana wa qawi abdanana fi ta'atika ya Allah. Faqdi jami' hajatina min khawaidid dunya wal akhirah. Allah ya latifan fawqa kulli latif ultub bina fi umurina kulliha kama nuhibbu wa raddina fi dunyana wa akhiratina. Allahumma tubina fi taysiri kulli ashir fa inna taysira ashir alaika yasir wa nas'aluka taysira wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah dari Gus Miftah dan berikut dengan doa dari